Ini udah pertanyaan yang sama, witir sebelum tidur. Ini agak banyak. Bagaimana tanggapan Ustaz menuntut ilmu mengajak teman untuk ta'lim dengan alasan mumpung? Haji mumpung sempat, mumpung lagi libur, mumpung lagi semangat. Ya. Itu semua amal, itu tidak dilihat pada lafaz, dilihat pada niat. Lihat, kaidah pertama itu niat. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niat. Ya, amal itu bergantung pada niat. Kalau kalimat yang kita gunakan, niat untuk kebaikan misalnya, ada anak yang jarang misalnya, kan, atau teman jarang sekali. Ayolah, mumpung sempat nih, kapan lagi kamu taklim? Kamu banyak kegiatannya, kalau tidak sekarang, kamu mungkin nggak bisa ikut besoknya. Itu kalimat-kalimat seperti itu, dengan cara berbeda, itu disampaikan dalam bahasa-bahasa lain. Bisa, contoh motivasi para ulama. Jika Anda, teman-teman sekalian, terfikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Jika Anda ingin beramal dan menunda-nunda, bayangkan amalan itu akan hilang. Muncullah di sini kemudian kalimat yang sangat indah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 yang lainnya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung masih muda nih, ayo berangkat ke masjid. Mumpung masih muda, ayo baca Al-Quran. Mumpung masih muda, ayo semangat untuk ibadah. Karena kalau sudah masa itu datang, sepuh mulai ada keterbatasan. Dengkul mulai ada masalah. Berangkat mulai ada persoalan. Baca Quran, mata mulai bisa nggak sempurna melihat. Ada batasan-batasan dan sebagainya. Ya, misal, ada lagi, ginaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mumpung lagi kaya, ayo investasi ibadah dengan harta. Infak. Ya, justru Anda itu diberikan harta lebih supaya bisa infak. Kalau sedang nggak ada harta, nggak bisa infak lagi. Nah, ini mumpung namanya, mumpung. Mumpung itu ada dalam bahasa hadis. Mumpung itu ada dalam bahasa ulama, disebut dengan mufradat, kata-kata mutiara. Jika kalimat mumpung itu digunakan dengan niat yang baik. Paham ya? Tapi kalimat mumpung itu jika dilakukan dengan niat yang berbeda dengan ibadah, maka nilai ibadahnya hilang. Ayo ke Nurul Bahri, kajian siang. Kenapa? Mumpung ada snacknya. Itu kan? Itu beda. Tokoh penokohan orang munafik diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu indikasi atau ciri munafik adalah beratnya untuk salat isya dan subuh. Pertanyaan, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul salat subuh dan isya? Bukan cuma subuh isya, Bu. Ya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Cuman masalah salatnya bermasalah. Buka Quran surah keempat ayat 142. Paling kanan sebelah atas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. 1. Yura'unan nas. 2. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. 3. Orang munafik itu, dia masih sholat, Bu. Sholat dia, Pak. Sholat. Cuman masalahnya, saat sholat, banyak persoalan dalam sholatnya. 1, kusala, malas-malasan sholatnya. Bisa malas datang, bisa malas niat, bisa malas dalam kesungguhannya. Misal, yura'unan nas. Motivasi pertama bukan karena sholatnya, tapi karena orang pengen lihat. Abdullah bin Ubay bin Salul, motivasi sholatnya adalah supaya dilihat oleh masyarakat. Bahwa saya disebut dekat dengan Nabi. Saya bisa mengikuti Nabi, saya masih kompak. Sebab kalau dia nggak sholat, jadi musuh pada saat itu. Sedangkan orang sedang suka dengan Nabi. Dia tidak ingin kehilangan popularitas. Di niat sholatnya untuk diketahui oleh orang lain. Di orang munafik masih sholat. Sholat, bahkan maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul sholatnya paling depan. Tapi begitu selesai sholat, dia katakan, Muhammad cuma cari perhatian saja. Dia punya masjid, besok kita bikin masjid yang lain. Supaya bisa menyaingi masjidnya Muhammad SAW. Paham ya? Jadi orang munafik itu kadang-kadang tidak nampak pada perbuatannya, tapi nampak pada konsistensinya dalam mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Dia muslim, tapi anehnya mencegah kegiatan keislaman. Dia muslim, tapi anehnya senang ngolok-ngolok orang Islam. Itu aneh. Aneh. Ya, ada yang kurang sehat dalam pikiran dan keimanannya. Ya. Saya kemarin dengar juga ya, ada polemik-polemik yang kadang-kadang suka unik gitu kan. Ada perempuan mau pakai cadar, kenapa dipersoalkan? Apa yang salah gitu kan? Kita lihat dudukan dengan tepat. Dan yang aneh adalah penggunaan bahasa mantik atau kaidah-kaidah ilmu logikanya yang tidak tepat. Maaf, cadar itu identik dengan kekerasan. Dari mana ada tahu orang cadar identik dengan kekerasan? Kalau semua dihukumi demikian, maka fatal akibatnya. Baik, gini. Kalau ada yang menggunakan satu hal, satu perangkat misalnya, dan dia salah semua, maka kita katakan perangkat itu salah. Tapi kalau ada menggunakan perangkat yang lain baik, yang satu salah, jangan dipukul rata. Nanti kalau logika seperti itu salah semua namanya. Ada orang bercadar, perempuan 100 orang misalnya bercadar. Yang 10 berbuat maksiat, 90 orang taat. Jangan karena yang 10 orang ini cadar jadi salah. Kalau yang seperti itu logika yang digunakan fatal semuanya.
Yang korupsi itu yang berdasi semua tuh. Maka mulai hari ini nggak boleh pakai jas, pakai dasi. Awas lihat baik-baik. Yang pakai narkoba itu, yang nggak pakai cadar semua. Maka mulai hari ini semuanya pakai cadar. Karena yang nggak pakai cadar narkoba semua, misal. Maka logika seperti itu salah. Ya ada orang salat, yang satu maksiat, yang satu taat. Jadi jangan dipukul salatnya salah. Oh ya jangan sholat lah, karena sholat itu bisa bikin orang maksiat. Anda jangan lihat yang maksiat, ya mungkin dia salah dalam berbuat sholatnya, bukan karena salah persoalan di sholatnya. Paham ya? Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan potong kepalanya. Itu poinnya. Cari peci lain yang sesuai. Ustaz, titik 3. Jeda. Kalau kita sudah sholat witir, mungkin Anda ya, setelah sholat isya, apakah sholat lagi sudah tadi? Ini terakhir. Ustaz, apa jawaban petunjuk dari sholat istikharah? Jika istikharah untuk memilih jodoh di antara dua pilihan, selalu ada ini. Kita bahas tahajud, dia cari jodoh, deh, luar biasa. Masya Allah. Ya kita sambungkanlah, dia tahajud untuk memohon kepada Allah, didekatkan pada jodohnya. Bagaimana mengetahui kita mendapatkan petunjuk? Bukan kita, Anda barangkali. Saya sudah ada jodohnya, alhamdulillah. Anak saya 2. Mendapatkan petunjuk dalam pilihan itu. Baik, istikharah itu bisa beberapa petunjuk. Pertama, itu bisa langsung. Langsung dalam artian, itu bisa terbagi pada 3 bagian. Pertama, teman-teman sekalian, orang istikharah, begitu istikharah, ada kecenderungan kuat untuk memilih. Misal, ada si X, ada si Z. Pilihan misalnya kan, dia sholat istikharah. Begitu selesai sholat, kecenderungan kuat pada si X misalnya. Saya kuat, maka itu gambaran yang pertama. Kedua, bisa lewat mimpi. Mimpi. Di begitu istikharah misalnya, Anda tertidur, Anda langsung mimpi. Tiba-tiba di mimpi itu langsung dipasang janur kuning. Dan di samping janur, kelihatan yang megang dia. Misalnya begini. Misal saja ya. Tit, ya. Dia belum buka kertas, padahal ada kertas dari situ ya. Misalnya kertasnya ada tulisan ya. Tulisannya nggak dibuka, cuman dia senyum. Mungkin itu tanda. Ya, tanda yang kedua, kertas dibuka, Anda ditolak, misalnya gitu kan, misal saja. Ya. Berarti bukan dia pilihannya, berarti yang lain. Paham ya? Misal. 3, bisa lihat orang lain bicara, dan nanya terus tentang dia kepada Anda. Ya, jadi begitu Anda ketemu, belum ngobrol apa-apa, dia bilang, bagaimana kabar si fulana? Bagaimana dia begini, dia begitu, itu kecenderungan dekat dengan dia. Paham ya? Itu bagian dari istikharah. Tapi istikharah itu dilakukan kalau belum yakin. Kalau Anda sudah punya pilihan, jangan istikharah lagi. Karena istikharah pada yang sudah punya pilihan itu makin akan membuat bingung, bukan makin kuat. Jelas ya? Baik. Ya Allah, saya sudah kuat pada si fulana, tapi yang satu lagi juga, ya Allah, ada kelebihan misalnya. Ah, itu repot tuh. Itu repot. Ya.